Begitulah negeri-negeri Arab ini berpecah. Ketika dia pecah tak ada kekuatan, 1946 mereka pun datang beramai-ramai untuk mengambil tanah Palestina. Mereka ingin mencari negeri di Amerika, dihalau. Datang ke Europe, dihalau. Datanglah ke Palestina, diterima oleh orang Palestina sebagai saudara. Ada pepatah di negeri kami, macam Belanda minta tanah, dikasih hati minta jantung. Belanda dulu minta tanah, lama-lama dihalaunya orang. Nah, begitulah dia datang. Lama-lama dihalaunya lah orang Palestina, dan dialah yang berkuasa. Dia pula menjadi penjajah mulai 1948. 1946 dia datang, 1948 dia mulai menjajah. Lalu kemudian sampailah hari ini dia membunuh orang Palestina. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan, biasanya kalau kita nak buat sesuatu, kita simpan mesyuarat dalam bilik, kita tulis di kertas, kita simpan dalam lemari, kita simpan di tempat yang kemas. Mereka tidak. Dia tunjukkan apa yang nak dia buat di dalam bendera, di atas bendera namanya kan, di atasnya ada garis biru, di bawah ada biru, di tengah ada bintang segi 6. Biru di atas itu sungai Nil, biru yang di bawah sungai Efrat, sungai Efrat berada di Irak, Nil berada di Mesir. Efrat berada di Asia, Nil berada di Afrika. Mereka ingin membuat sebuah negara, the Great Israelia, Israel Raya, yang sangat besar, dan bintang segi 6 di tengah itu adalah simbol daripada yang mereka sebut sebagai King David. David menurut mereka adalah Raja Daud, rajanya bangsa Yahudi Israel menurut mereka. Maka ketika Israel membuka embasi kedutaan di Mesir, pemerintah Mesir membagi dia tanah, buatlah di Kahirah, tapi di dalam sungai Nil. Dia tidak mahu. Ini sungai Nil, ini sungai Efrat. Pemerintah Mesir bagi tanah tu di sungai Nil, dibagi sini. Dia tak mahu. Dia minta tanah yang di atas sungai Nil. Kenapa dia tidak mahu di bawah? Kerana kalau di bawah sungai Nil, tak mungkin dia buka embasi di negeri dia sendiri. Dia ingin membuka embasi kedutaan Israel di luar sungai Nil. Maknanya dalam fikiran mereka bahwa dari Mesir hingga ke Irak itu adalah negeri mereka. Begitulah orang Israel berjuang terus-menerus untuk mengambil tanah itu. Yang mereka inginkan apa? Mewujudkan sebuah negeri yang raya, yang besar. Dan kalau itu sudah terwujud, selain daripada orang Israel adalah ghaim. Ghaim adalah keledai tunggangan, himar. Mereka mengolok-olok. Kata himar itu biasa untuk mengolok. Kama thalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab. Baca kitab, bawa kitab tapi tak mengamalkan kitab. Orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkan isi Taurat seperti keledai. Maka ada ungkapan, suara yang paling buruk pun, inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Lalu kemudian jangan sampai masuk ke lubang yang sama 2 kali, seperti keledai yang bodoh. Keledai selalu dijadikan sebagai ungkapan untuk binatang yang bodoh. Maka mereka pun mengatakan semua yang bukan Yahudi itu adalah keledai. Satu-satunya agama yang suku, bangsa sekaligus agama. Kalau Islam, orang putih Europe boleh jadi orang Islam, orang Jepun boleh jadi orang Islam, orang Melayu boleh jadi orang Islam, orang India Islam, orang Cina Islam. Kalau mereka tidak, yang boleh Yahudi hanya keturunan darah Yahudi saja.
itu pun ibunya mesti Yahudi. Jadi kalau ada lelaki Yahudi menikah dengan perempuan bukan Yahudi, maka anaknya tidak diperakui sebagai orang Yahudi karena ada darah Yahudi. Nah, maka kalau ada orang ditengok rupa dia tak ada macam Yahudi sikit pun, hidung pesek, hitam, tapi selalu membela Yahudi. Bila bicara tentang Yahudi, tentang kemanusiaan, tentang selalu mengolok Palestin dan membela Yahudi, maka sebenarnya orang Yahudi pun belum tentu menerima dia. Ini namanya Yahudi hitam, Yahudi pesek, buruk. Yang dia bela itu pun belum tentu senang, sebab mereka hanya mahu kepada orang yang sesama mereka sahaja. Inilah Yahudi.